Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Pada pagi ini saya kongsikan Anda semua yang itu mengenai dengan kebanyakannya manusia tanpa sadar diri. Manusia itu banyak membenci Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa disadari oleh mereka. Manusia membenci Allah tanpa disadari mereka sendiri karena perkara ini kebanyakannya manusia belum mengenal diri mereka yang sebenar-benarnya. Daripada itulah manusia itu suka membenci orang lain, merendahkan orang lain, mencari kesalahan orang lain, memburuk-buruk orang lain, memfitnah orang lain, dan suka ingin menjatuhkan orang lain. Kalau sudah orang itu lebih tinggi kedudukannya, lebih senang kehidupannya daripada mereka. Jadi perkara ini sudah jadi lumrah dalam kajian saya. Manusia di dunia ini tidak ada kira bangsa, agama, dan keturunan. Sampai kepada anak dengan ibu, dengan ayah, adik beradik. Jadi lumrah. Jadi tren kita yang sentiasa membenci antara satu sama yang lain. Jadi perkara inilah yang sangat merugikan kita sebagai umat Islam yang mengaku dirinya beriman, tetapi kita tidak mengenal diri. Daripada itu kita suka hendak menyatu, hendak membenci, hendak menghina, hendak memfitnah orang lain. Contohnya, manusia menghina orang miskin, memandang rendah, dan membenci orang lain dan sebagainya. Karena tidak mau mendapat saingan daripada mereka. Jadi perkara ini orang tidak sadar bahawa manusia itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Insan itu rahasia aku dan aku rahasia insan. Jadi perkara inilah wajib kita pahami, wajib kita ketahui. Apa rahasia Allah itu dalam diri kita? Seluruh manusia ini semenjak daripada Nabi Adam AS tidak ada kira bangsa, keturunan dan sebagainya, adalah memiliki rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sifat Allah yang 7 dalam diri kita. Sifat Allah yang 7 itu adalah sifatnya pertama sekali sama. Pendengaran, basal, penglihatan, qalam, perkataan, berkata-kata, ilmu, pengetahuan, pikiran, kudrat, iradat, yaitu kuasa, berkehendak, dan hayat, yaitu hidup. Jadi yang memiliki sifat Allah yang 7 ini adalah seluruh manusia, tak kira dia miskin, kaya, dan sebagainya. Dia cacat, dia gila ke apa. Karena orang yang telah mengenal dirinya, maka dia akan mengenal seluruh manusia. Karena dia tidak lagi mengatakan dia yang hebat, dia yang pandai, dia yang sempurna. Walaupun dia melihat orang cacat, orang gila, tapi bagi orang yang telah mengenal dirinya, dia tidak berani menghina atau memandang lijik, benci kepada orang yang gila, kepada orang yang cacat, tidak sempurna, kepada orang yang miskin, papa, kedana. Tidak berani dia karena itu sifat Allah pada dirinya.
Kalau kita menghina orang yang seperti itu, berarti kita menghina Allah. Inilah sebabnya segala amal ibadat kita tidak diterima Allah Subhanahu wa taala kalau tidak mengenal diri kita. Itu sebab Nabi bersabda dalam hadis qudsi, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." Siapa yang mengenal dirinya, sesungguhnya dia telah mengenal Tuhannya. Inilah dia. Bila dia sudah mengenal sifat Tuhan ada pada dirinya itu, hati sudah mengenal sifat Tuhan, arti dia sudah mengenal Tuhan. Dan mengenal dirinya tidak ada kuasa apa-apa. La haula wa la quwata illa billah. Dia sedar bahwa dirinya itu la haula wa la quwata illa billah. Sama macam manusia yang lain. Yang ada daya upaya itu adalah ruhnya yang ada pada diri orang itu, yaitu di dalam ruh itu ada sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat sama, sifat basal, sifat kalam, sifat ilmu, sifat kudrat, sifat adat, dan sifat hayat. Kalau tidak ada sifat itu, maka tidaklah kita ini boleh bergerak, berbuat sesuatu yang kita kehendaki. Daripada itu, janganlah kita merasa diri yang hebat, diri yang pandai, diri yang sempurna, dan ingin menyatukan orang lain. Setiap perbuatan kita itu mau menyatukan orang lain, mencaci, menghina, memfitnah orang lain, arti kita memfitnah Allah. Macam manalah kita boleh selamat di akhirat nanti? Ini yang dikatakan Rasulullah SAW, sabdanya dalam hadisnya, 73 umatku yang masuk ke surga tanpa dihisap itu adalah satu golongan saja. Yang 72 itu cuma masuk ke neraka. Inilah yang kita takutkan. Jangan kita ahli ibadat, kita sudah sempurna salat, pandai mengaji, hafiz Al-Quran, pahamkan hadis. Kemudian kita merasa diri yang sempurna. Maka inilah dikatakan Nabi tadi, ahli ibadat tidak dijamin masuk surga. Orang seperti ini karena tidak kenal dirinya. Maka kenal diri ini adalah sangat penting. Karena kalau kita sudah mengenal diri, barulah kita mengenal Allah melalui sifatnya yang 7 dalam diri kita. Lalu kita ini merasa diri tidak ada wujud, tidak ada berkuasa. Baru kita merasa diri la haula wala quwata illa billah. Barulah kita itu tadi tidak berani memikirkan kesalahan orang lain, mencari kesalahan orang lain, dan menilai orang lain. Kita sentiasa menilai amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah mengenal diri itu la haula wala quwata illa billah, kecuali Allah yang berkuasa. Jadi begitu orang yang selain kita itu, kalau kita menghina siapa saja orangnya, maka kita menghina Allah. Ingat itu. Jadi auzubillah muzalik. Inilah hebat liciknya syaitan. Karena kita jarang berjumpa guru yang boleh menasihatkan kita mengenal diri, atau pengajar kita mengenal diri. Inilah pentingnya mengenal diri. Kalau kita tidak mengenal diri, maka rugi besarlah kita. Karena Allah Subhanahu wa taala minta dikenal. Jadi kita mengenal Allah melalui diri. Awwaluddin marifatullah. Awal-awalnya agama itu mengenal Allah. Ini harus kita pegang teguh-teguh, pegang betul-betul. Carilah guru yang boleh memimpin kita. Insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Jadi sampai di sini saja saya kongsikan Anda semua. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Supaya kita sentiasa dipimpin, dibimbing, dan sentiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah lebih dekat lagi daripada urat leher kita, daripada kita. Jadi carilah Tuhan itu dalam diri kita. Insya Allah kita selamat dunia akhirat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.